Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang FR SKB CPNS 2019-2020, khususnya tentang penyakit obstetrik dan ginekologi. Nanti akan ada soal-soal dan pembahasan berdasarkan pengalaman saya mengikuti CPNS kali ini dan juga dari FR-FR yang beredar di media sosial. Selanjutnya, jika teman-teman merasa butuh akan soal-soal dan video seperti ini, silahkan subscribe di channel ini. Kemudian jika merasa terbantu, silahkan like. Kalau ada pertanyaan, diskusi, atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di komentar video ini. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, pertanyaan pertama yaitu seorang wanita datang dengan keluhan terlambat haid. Dari hasil pemeriksaan didapatkan TFU 2 jari di atas simfisis. Berdasarkan hasil TFU tersebut, berapa taksiran usia kehamilan pasien? Pilihannya A. 5 minggu, B. 7 minggu, C. 10 minggu, D. 12 minggu, dan E. 16 minggu. Baik, dari soal ini kita dapatkan keyword yaitu pasiennya terlambat haid, kemudian ada pembesaran dari fundus uterinya ya. Jadi tinggi fundus uterinya 2 jari di atas simfisis. Sehingga yang ditanyakan adalah berapa taksiran usia kehamilannya. Baik, dari pertanyaan ini jawaban yang benar yaitu D. Ya, jawaban yang benar yaitu 12 minggu. Ya, sebagaimana gambar di samping kanan ini, kita dapatkan bahwasanya TFU mulai bisa diraba itu sekitar usia 12 minggu, yaitu 1-2 jari di atas simfisis. Kemudian 20 minggu itu sekitar 3 jari di bawah pusar atau setinggi pusar. Kemudian pada proses suspendus itu sekitar 36 minggu ya. Jadi karena pertanyaan pada soal ini yaitu 2 jari di atas simfisis, sehingga jawaban yang benar adalah 10 minggu. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu seorang perempuan G2P1A0 hamil 10 minggu datang dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir. Pada pemeriksaan inspekolo didapatkan darah di OE, kemudian OE terbuka dan jaringan darah di vagina. Kemudian PP-tesnya positif. Diagnosis yang tepat yaitu A. Abortus eminens, B. Abortus incipient, C. Abortus incomplete, D. Abortus complete, dan E. Misabortion. Nah, dari soal ini kita dapat keywordnya yaitu dia hamil, kemudian hamilnya baru 10 minggu, artinya kita bisa klasifikasikan dia hamil muda, yaitu kurang dari 20 minggu. Kemudian terjadi perdarahan. Nah, dari adanya perdarahan ini, perdarahan pada hamil muda yaitu bisa disebabkan oleh pertama abortus, kemudian yang kedua mola, kemudian yang ketiga yaitu KET. Nah, pada pasien ini yang paling mungkin yaitu abortus. Kemudian pada inspekolo didapatkan darah di OE. Ini menandakan benar terjadi perdarahan. Kemudian OE terbuka. Nah, pada OE terbuka ini salah satu keyword untuk klasifikasinya ya. Kalau OE terbuka, kemudian ada jaringan di darahnya, kemudian PP-tesnya masih positif, berarti jawaban yang benar adalah C. Ya, jawaban yang benar adalah C. Nah, sebagaimana urutannya, sebenarnya ada beberapa tipe abortus ya. Yang pertama yaitu abortus eminens, itu di mana kita lihat adanya keluar perdarahan namun belum ada eksposi jaringan dan OE-nya pun masih tertutup. Jadi ini seperti proses ya. Jadi eminens itu masih tertutup dan keluar hanya darahnya. Kemudian yang kedua incipient, OE-nya sudah terbuka tapi belum ada jaringan yang keluar. Tapi kalau misalnya abortus incomplete, itu sudah ada jaringan yang keluar, sedangkan abortus yang komplit, nah ini abortus yang komplit itu sudah keluar jaringan, kemudian OE-nya pun sudah tertutup kembali gitu. Kemudian sedangkan misabortion itu aborsi yang tidak diketahui, yaitu janin telah mati tapi tidak ada eksposi jaringan ya. Ini biasanya tidak ada perdarahan. Karena pasien ini OE-nya terbuka, berarti kan opsinya ada dua, yaitu abortus eminen dan abortus incomplete. Tapi di soal ini juga dinyatakan ada keluar jaringan darah. Nah, ini
diasumsikan sebagai adanya eksekusi dari jaringan konsumsi, sehingga diagnosis yang tepat adalah abortus incomplete. Ya, untuk tata laksananya nanti kita bahas di soal selanjutnya. Baik, kemudian wanita G2P1A0 hamil 12 minggu datang dengan keluhan perdarahan disertai gumpalan daging dari jalan lahir tanpa disertai nyeri perut. Pada USG didapatkan gestational shock positif. Tata laksana yang tepat adalah tata laksana yang tepat pilihannya A. Tidak perlu kuret, B. Kuret elektif, C. Kuret emergensi, D. Infus oksitosin, dan E. Progesteron oral. Ya, dari soal ini kita dapat keyword bahwasanya dia hamil, kemudian hamilnya masih 12 minggu, artinya hamil muda tadi ya, kurang dari 20 minggu. Kemudian datang dengan perdarahan. Baik, sama ya, asumsinya ada 3 kemungkinan. Pertama abortus, yang kedua KET, yang ketiga mola. Tapi di sini didapatkan ada perdarahan, kemudian gumpalan daging keluar dari jalan lahir, ya kemungkinan abortus. Kemudian ada keluar daging, berarti kan pilihannya kalau sudah ada keluar hasil konsepsi, pilihannya kedua bisa incomplete, bisa complete. Tapi pada USG didapatkan gestational shock. Gestational shock-nya positif, berarti pasiennya mengalami abortus incomplete. Ya, sehingga tata laksana yang tepat yaitu dilakukan C ya, kuret emergensi. Kuret emergensi. Ya. Nah ini jadi kalau terjadi abortus incomplete, pilihannya kalau misalnya dia kurang dari 16 minggu itu bisa dilakukan forceps ya, dilakukan kuret dengan forceps. Kemudian jika perdarahan berat dan kehamilan kurang dari 16 minggu, nah ini dievakuasi dengan AVM atau kuret tajam. Jadi bisa AVM atau kuret tajam. Tadi kalau misalnya perdarahannya ringan atau sedang, dicoba dengan jari atau forceps cincin. Tapi kalau dia lebih dari 16 minggu, terapinya bisa dengan diinduksi dengan persalinan, yaitu diberikan infus 40 international unit oksitosin dalam 1 liter, kecepatannya 40 tetes. Ya, ini karena dia pasien yang masih kurang dari 16 minggu dan adanya perdarahan, ya kita lakukan kuret. Kemudian kenapa emergensi ya, karena abortus merupakan salah satu kasus emergensi ya. Kemudian kalau pilihan yang lain tidak perlu kuret ya, kalau tidak perlu kuret ini biasanya pada yang komplit gitu ya. Kemudian kuret elektif enggak ya. Kemudian kalau kuret emergensi ini bisa dilakukan pada abortus insipient dan abortus incomplete. Infus oksitosin ya ini bisa dilakukan kalau misalnya pasiennya lebih dari 16 minggu. Kemudian progesteron oral ya ini biasanya diberikan pada pasien-pasien dengan abortus eminens, artinya dengan kata lain diberikan penguat rahim ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kemudian seorang ibu hamil datang dengan keluhan kaki bengkak. Keluhan tidak disertai sakit kepala, mual, dan penglihatan kabur. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 170/110, proteinuri positif 3, tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Diagnosis yang tepat yaitu A. Hipertensi gestasional, B. Preeklamsia ringan, C. Preeklamsia berat, D. Hipertensi kronik, dan E. Superimpos preeklamsi. Oke, dari kasus ini kita bisa dapatkan keyword yaitu ibunya hamil. Kemudian ada kaki bengkak. Baik, kaki bengkak. Kalau ibu hamil kaki bengkak yang paling sering adanya proteinuri ya. Kemudian didukung dengan tekanan darah 170/110. Oke, kemungkinan berarti dia hipertensi di dalam kehamilan ya kan. Kemudian ada proteinuri plus 3 ya, sesuai dengan kaki bengkaknya karena proteinuri sehingga kakinya bengkak. Nah, kemudian tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Berarti pasiennya cuman saat ini ya, saat kehamilan ini. Oke, sehingga jawaban yang tepat yaitu ya C ya, preeklamsia berat. Oke, jadi kalau misalnya kehamilan hipertensi pada kehamilan itu ada bagi menjadi 2 secara garis besar ya. Yang pertama yaitu dia hipertensinya sebelum 20 minggu atau setelah 20 minggu. Ini sih kebetulan tidak ada disebutkan
hipertensinya pada usia berapa, tapi ada keyword tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Nah, soalnya kalau misalnya yang dia kurang dari 20 minggu sudah ada hipertensi dan terus sampai dia lebih dari 20 minggu atau sampai 12 minggu setelah melahirkan, itu disebut dengan hipertensi kronis. Itu ya, yang kurang dari 20 minggu. Kalau lebih dari 20 minggu artinya sebelumnya tidak ada hipertensi, kemudian pada usia kehamilan 20 minggu didapatkan hipertensi tapi tanpa proteinuri dan tanpa ada gangguan organ lainnya, disebut dengan hipertensi gestasional. Jadi cuman hipertensi saja. Kemudian kalau misalnya dia disertai hipertensi kemudian disertai proteinuri atau jadi kalau misalnya di hipertensi sekurang-kurangnya 140/90, kemudian ada proteinuri yaitu 300 mg per 24 jam atau tes urin dipstick yang lebih dari positif 1, nah ini disebut dengan preeklamsi ringan ya, atau preeklamsi yang biasa tanpa gejala berat. Nah, bisa saja dia tanpa proteinuri tapi ada gangguan organ lain seperti trombositopeni, gangguan ginjal itu ya, kreatininnya meningkat 1,1, gangguan liver 2 kali normal, kemudian edema paru, gangguan neurologis, gangguan sirkulasi, dan uteroplasenta. Nah, kalau misalnya ada seperti ini maka disebut preeklamsi ringan. Kalau misalnya tekanan darahnya lebih dari 160/110 atau 100 sekurang-kurangnya 160 atau 110 diastoliknya, maka disebut dengan PEB, preeklamsi berat gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya mempunyai hipertensi kronis, artinya dia hipertensi sebelum 20 minggu, kemudian setelah 20 minggu terjadi preeklamsi, maka artinya tidak hanya tekanan darah meningkat, jadi ada proteinuri atau ada tanda-tanda gangguan organ yang lainnya seperti tadi. Nah, ini disebut dengan superimpos preeklamsi. Ya. Oke, pada kasus ini didapatkan tekanan darahnya 170/110, kemudian ada proteinuri, sehingga jawaban yang benar adalah PEB ya, preeklamsi berat. Kemudian ada keyword sakit kepala, mual, dan penglihatan kabur. Nah, ini menandakan tidak adanya impending eklamsi. Nah, salah satu komplikasi dari PEB yaitu eklamsi, yaitu adanya kejang gitu. Dan komplikasi yang lain yaitu adanya HELLP syndrome ya, adanya hemolisis, elevated liver function, artinya peningkatan fungsi heper, dan low platelet gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seorang ibu ingin melahirkan sejak 20 jam yang lalu dan sudah sejak 3 jam dibantu mengedan oleh paraji. Kepala sudah berada di Hodge 4. Tata laksana yang tepat selanjutnya adalah A. Observasi, B. Pimpin persalinan, C. Vakum, D. Forceps, dan E. SC ya. Jadi dari hasil soal ini didapatkan keywordnya ibunya sudah proses kelahiran 20 jam ya. Kemudian sudah dipimpin mengedan sejak 3 jam. Nah, sebenarnya jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat yaitu D ya, dilakukan forceps ya. Bantuan dilahirkan dengan forceps. Kenapa forceps nggak vakum? Pertama kita bahas dulu. Jadi syarat vakum atau forceps yaitu presentasi belakang kepala ya. Di sini tidak disebutkan. Kemudian janin cukup bulan, pembukaan lengkap, dan kepala di Hodge 3/4 ya, atau 1/5 sampai 2/5 gitu ya. Hodge 3/4. Nah, ini pasiennya sudah di Hodge 4, berarti sudah bisa dilakukan vakum atau forceps. Nah, kenapa dipilih forceps tidak vakum? Karena kita asumsikan dia sudah mengedan selama 3 jam. Kan perbedaan antara kapan kita memilih vakum dan forceps itu ada pada adanya tenaga ibu atau tidak. Jika masih ada tenaga ibu dilakukan vakum, jika tidak ada dilakukan forceps. Nah, diasumsikan karena dia sudah dilakukan dipimpin persalinan selama 3 jam, sudah terjadi penurunan energi ibu, jadi dilakukanlah forceps begitu. Baik, selanjutnya seorang wanita G2P1A0 hamil A term. Dari hasil pemeriksaan didapatkan janin presentasi bokong,
HIS positif, DJJ-nya positif. Edukasi medis preventif untuk pasien yaitu A. Observasi, B. Posisi menungging, C. Rujuk, D. Lakukan SC, dan E. Induksi persalinan. Ya, dari hasil soal ini kita dapatkan bahwasanya pasiennya hamil ateram. Kemudian sudah ada presentasinya bokong ya. Jadi ini presentasinya tidak normal ya kan, harusnya kan presentasinya kepala. Kemudian ada HIS dan ada DJJ. Tidak disebutkan sebenarnya HIS-nya kuat atau tidak, sudah cukup atau tidak. Nah, tapi di sini yang jadi pertanyaan adalah edukasi medis preventif. Sebenarnya kalau misalnya pasien dengan presentasi bokong itu disarankan untuk dilakukan SC ya. Kemudian berarti pilihannya rujuk gitu. Tapi yang ditanyakan adalah edukasi medis preventif, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Posisi menungging ya. Artinya posisi menungging ini mencegah terjadinya proses kelahiran, itu fungsinya agar nanti saat dirujuk bisa dirujuk kemudian dilakukan SC gitu. Nah ini ya, jadi persalinan sungsang ini ya, persalinan sungsang adalah indikasi seksio sesaria. Jadi kalau misalnya dia sungsang, indikasi seksio sesaria. Seksio sesaria lebih aman dan direkomendasikan. Nah, pada presentasi bokong yang primigravida, double footling bridge gitu ya, pelvis yang kecil. Kemudian persalinan pada presentasi kaki sebaiknya dilahirkan secara seksio sesaria. Persalinan perpalinan hanya bila persalinan sudah sedemikian maju. Nah, ini makanya disarankan untuk menungging. Kemudian bayi preterm yang kemungkinan hidupnya kecil, dan bayi kedua pada kehamilan kembar. Nah, ini bisa dilakukan persalinan normal. Jadi walaupun bokong, tapi kalau misalnya anak pertamanya pada kembar normal, jadi disarankan normal. Ya, sebaiknya ditolong pada fasilitas kesehatan yang dapat melakukan seksio sesaria. Jadi jawabannya sebenarnya rujuk kalau ditanyakan tata laksana selanjutnya, tapi ini yang ditanya adalah edukasi medis preventif, sehingga yang dipilih adalah posisi menungging. Baik, selanjutnya seorang wanita postpartum 1 jam yang lalu dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir. Plasenta lahir lengkap, didapatkan tekanan darah 90/60, nadi 120 kali per menit, RR 26 kali per menit. Fundus uteri tidak teraba, kontraksi uterus tidak ada. Tata laksana awal yang tepat adalah A. Berikan oksitosin, B. Lakukan kompresi manual, C. Resusitasi cairan, D. Histerektomi, dan E. Lakukan koretase. Ya, dari soal ini kita dapatkan bahwasanya pasiennya mengalami hemoragik postpartum ya, HPP. Kemudian tekanan darahnya 90/60, nadi 120, berarti kemungkinan pasiennya sudah mengalami shock. Dan penyebab HPP-nya adalah fundus uteri tidak teraba dan kontraksi uterus tidak ada. Nah, berarti kemungkinan yang terjadi pada pasien adalah atonia. Ya, sehingga tata laksana awal yang tepat yaitu sebelum melakukan apapun ya berarti kita tangani kegawat daruratannya, dilakukan resusitasi cairan. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui HPP bisa terjadi karena beberapa hal ya, biasanya disebabkan oleh 4T ya. Yang pertama tonus, yaitu atonia. Kemudian yang kedua tisu itu karena jaringan, bisa karena retensio plasenta atau sisa plasenta. Kemudian bisa karena tears, ya tears itu juga bisa terjadi karena robekan jalan lahir atau ruptur uteri ya kan. Kemudian baru trombin ya, trombin itu gangguan pembekuan darah. Kalau inversio uteri ya mungkin kita masukkan ke tisu ya, jaringan mungkin ya, jaringan karena uterusnya terbalik gitu ya, inversio uteri. Nah, pada pasien ini kita dapatkan fundus uterinya tidak teraba dan kontraksinya tidak ada. Nah, berarti ini lebih mengarah ke atonia uteri. Kemudian tata laksana awal apapun penyebab HPP-nya, yang pertama panggil bantuan tim. Jadi kalau misalnya kita dapatkan pasien HPP, sebisa mungkin kita minta bantuan. Kemudian nilai sirkulasi jalan nafas dan pernapasan pasien. Bila menemukan tanda-tanda shock, lakukan penata laksanaan shock. Nah ya, pada pasien ini kita lakukan resusitasi cairan dulu, kemudian nanti bisa diberikan oksitosin, kemudian juga bisa dilakukan kompresi bimanual. Ya, untuk histerektomi ya bukan indikasi ya, kecuali perdarahannya tidak teratasi gitu ya. Kemudian kuretasi juga bukan pilihan
untuk pasien ini, kecuali misalnya ada sisa plasenta gitu, baru kita lakukan kuretase. Baik, itu saja soal tentang obstetrik ginekologi. Jika ada soal-soal yang ingin dibahas atau ada soal-soal yang ingin dibahas di YouTube ini, silahkan kirimkan di kolom komentar. Kemudian sekali lagi, jika teman-teman merasa butuh akan video ini, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya agar bisa mendengar update dari channel kami. Kemudian jika merasa terbantu, silahkan like, dan kalau ada diskusi, pertanyaan, tambahan atau sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.